Saya tidak tahu apakah Anda orang yang percaya dengan kebenaran agama. Saya juga tidak tahu apakah Anda mempercayai keberadaan Tuhan yang Maha Kuasa. Yang jelas, di dalam video kali ini, mungkin saja ada satu irisan kesadaran, ada satu irisan kesimpulan yang sangat aplikatif untuk kita menjalani hidup ini. Selamat menyaksikan. Biasanya manusia itu seperti ini, yin yang sebaik-baiknya orang ada potensi jahat dalam dirinya yang belum terstimulasi. Sejahat-jahatnya orang ada kebaikan di dalam diri. Yang ini kalau kita sentuh terus ini mau besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita berjumpa dengan saya Arif Rahutomo atau Arif RH dalam rekaman video iseng Reborn. Cie. Ya, teman-teman semua, dalam video kali ini tema yang mau saya bahas adalah apa perlunya melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita. Apa perlunya melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita? Sebagaimana sudah saya sampaikan di awal, mungkin ada di antara Anda yang tidak percaya dengan kebenaran agama, yang juga ada juga orang yang tidak meyakini tentang kebenaran Tuhan, atau dua-duanya nggak percaya, nggak masalah. Saya hanya berharap Anda menonton video ini sampai selesai. Jadi, saya mulai dari satu penalaran atau perenungan dari kejadian sehari-hari ya. Kalau kita perhatikan ya, misalnya kenapa sih ada seseorang itu mengalami kecelakaan? Banyak faktornya. Dan salah satu yang mungkin kita bisa tuduhkan kepada orang yang mengalami kecelakaan adalah karena mereka tidak hati-hati. Nah, sebelum kita menghakimi lebih jauh, coba sekarang kita berandai-andai kita jadi orang yang tadi kita tuduh. Kita mungkin pernah mengalami satu kejadian buruk, katakanlah kecelakaan di jalanan, entah itu skalanya yang kecil atau yang berat. Mungkin ada di antara Anda pernah keserempet lah, sedikit tubrukan lah, sehingga jadi lecet bodi kendaraan Anda. Pertanyaannya, apakah itu karena Anda tidak hati-hati? Mungkin ada yang disebabkan oleh itu. Tetapi kalau kita mau jeli mengamati, ada juga kejadian di mana kita mengalami kecelakaan. Bukan karena kita tidak hati-hati, tapi karena orang lain tidak hati-hati. Anda mau hati-hati bagaimanapun, kalau orang lain tidak hati-hati dan ruang waktunya bertepatan dengan keberadaan Anda bisa kecelakaan. Itu contoh pertama. Nanti kita lanjut. Contoh selanjutnya. Ini terkait dengan sekarang ini sedang Piala Dunia di Qatar ya. Ada kejadian menarik di mana Portugal sudah memastikan diri lolos ke babak 16 besar, ke babak knockout. Tinggal memperebutkan posisi kedua nih. Apakah Ghana, apakah Uruguay, atau Korea Selatan. Nah, di sini menarik. Uruguay menang melawan Ghana, seingat saya 2-0. Koreksi kalau salah. Tetapi mereka tersingkir. Bahkan bukan hanya tidak mendapatkan posisi kedua yang bisa lolos ke babak 16 besar, Uruguay juga tersingkir, tidak bisa masuk ke 16 besar. Dan ini nasibnya sama dengan Jerman yang juga menang 4-2. Ya. Atas apa tuh? Saya lupa, maaf ya. Menang 4-2 dan Jerman juga tersingkir, tidak masuk ke babak 16 besar. Padahal mereka menang. Mereka sudah mendapatkan kemenangan. Nah, masalahnya di mana? Karena ada orang lain yang juga menang. Jerman tersingkir karena
ada klub lain di stadion lain yang sedang bertanding yang membuat mereka tidak bisa mendapatkan poin. Ya. Uruguay juga sama, tidak bisa masuk karena ada pertandingan lain, yaitu Korea Selatan melawan Portugal yang dimenangkan oleh Korea Selatan. Kita satukan contoh pertama dengan kedua. Kita bisa lihat dari contoh pertama dan kedua. Ternyata kejadian di dalam hidup kita, kejadian yang kita alami, itu ada kejadian yang memang karena kita, ada juga yang sebabnya karena faktor yang nggak bisa kita kendalikan. Kita bisa mengendalikan diri kita untuk berhati-hati. Tetapi orang lain hati-hati atau tidak, itu di luar kuasa kita. Anda bisa berjuang untuk memenangkan pertandingan sebagai misalkan tim sepak bola. Tetapi Anda tidak bisa juga mengendalikan hasil pertandingan lain yang akan menentukan poin Anda di dalam klasemen grup. Kalau dalam kasus Jerman dan Uruguay. Nah, kesimpulannya sederhana. Ada area yang kita bisa pengaruhi, yang kita bisa kendalikan. Ada area yang kita nggak bisa sentuh, kita nggak bisa kendalikan. Lalu apa urgensinya? Kita itu terus akhirnya sesuai dengan judul, kita melibatkan Tuhan. Mungkin untuk urusan-urusan yang Anda itu merasa punya kuasa, bisa Anda kendalikan sendiri. Mungkin sekali lagi, mungkin Anda nggak membutuhkan Tuhan. Lalu kenapa kita membutuhkan Tuhan? Karena hanya Tuhanlah zat yang maha meliputi segala sesuatu, yang dirinya menguasai segala sesuatu, ada pada segala sesuatu, yang mampu melakukan pergerakan-pergerakan, perubahan-perubahan pada hal-hal yang di luar kendali kita itu. Orang lain bisa saja tidak hati-hati, yang berpotensi membuat kita kecelakaan. Tetapi ketika Tuhan ikut campur, Dia bisa mempengaruhi orang lain yang tidak hati-hati itu tiba-tiba jadi hati-hati mendadak, jadi aware. Nah, urutan hidup kita, ya dari kecil sampai tua, ya dari kita mungkin tidak jadi apa-apa menjadi kita sukses ya, atau kita berpotensi sukses. Di situ banyak yang melibatkan orang lain. Anda bersaing, masuk, mendaftar kerja, itu juga ada variabel apakah orang lain itu lebih hebat atau tidak dalam ujian dibandingkan Anda. Anda sehebat apapun, kalau ada orang lain yang lebih hebat, Anda bisa tersingkir. Nah, ketika Tuhan ikut campur, bisa saja terjadi orang lain yang seharusnya lebih hebat, tiba-tiba dia lupa, sehingga dia tidak berangkat ujian, sehingga yang terbaik dari hasil ujian adalah Anda. Ketika Tuhan ikut campur membuat orang lain lalai, itu bisa membuat peristiwa hidup Anda berubah. Nah, terserah saja Anda tidak mempercayai Tuhan, tidak melibatkan Tuhan, tetapi Anda tidak bisa menolak bahwa ada banyak hal di luar diri kita, kejadian-kejadian di luar pengaruh kita, yang bisa mempengaruhi kehidupan kita saat ini. Persoalannya adalah, kadang kita gagal, kita berhasil, kita selamat atau tidak, juga karena faktor di luar itu. Dan Anda pasti akan bisa mengakui, Anda sulit menolak bahwa, ya, saya membutuhkan pihak lain yang lebih berkuasa untuk bisa mengintervensi variabel-variabel, faktor-faktor di luar diri kita itu untuk lebih kondusif. Tapi kembali lagi, saya persilahkan Anda boleh melibatkan Tuhan atau tidak. Itu keputusan Anda. Hanya ini yang bisa saya bagikan. Sampai ketemu lagi dalam rekaman video Iseng Reborn yang selanjutnya. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.